시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 이제야 사랑을 할 것 같아. Ready or not 가는 거야 너를 믿어. Soldiers knocking doors down. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasbiyah Purma Mutiara Hati dengan nomor NPM 23521072. Saya berasal dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Islam Riau. Jadi saya di sini akan mempresentasikan tugas saya yang judulnya Pengaruh Digital Marketing Terhadap Pemasaran UMKM. Jadi di sini saya menggunakan dua variabel. Kalian pasti bingung, dua variabel apa aja itu? Nah, jadi dua variabel itu terdiri dari yang pertama variabel X dan yang kedua variabel Y. Nah, di sini variabel X dari judul saya adalah pengaruh digital marketing dan variabel Y-nya itu adalah terhadap pemasaran UMKM. Nah, di sini saya bakal ngejelasin apa itu pengaruh digital marketing terhadap pemasaran UMKM. Ya, nih. Nah, di sini pendahuluan. Yang pertama paragraf konsep variabel X. Jadi kan tadi udah dijawab tuh variabel X-nya apa. Nah, variabel X itu kan digital marketing. Jadi pengertian dari digital marketing adalah kegiatan pemasaran ataupun promosi melalui media internet ataupun digital secara online seperti WA, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, dan lain semacamnya. Nah, yang kedua ada paragraf konsep variabel Y. Nah, variabel Y tadi adalah kan pemasaran UMKM. Nah, pengertian pemasaran UMKM itu salah satu hal yang penting dalam bisnis. Pemasaran UMKM adalah perkembangan teknologi khususnya perkembangan teknologi khususnya di dunia internet digital gitu. Itu bisa membuat peluang bagi para pelaku bisnis UMKM untuk memaparkan barang atau jasa yang dijual. Nah, yang selanjutnya ada paragraf masalah penelaan. Maksud dari alasan masalah ini, dari judul ini, saya menjelaskan apa itu pengaruh digital marketing kan. Pengaruh digital marketing tadi adalah kegiatan pemasaran ataupun promosi melalui media sosial ataupun digital internet online. Dan ketika orang lain atau perintis bisnis baru kan mengetahui media sosial untuk digunakan macam-macam manfaatnya gitu kan untuk bisa mendapatkan keuntungan dari media sosial. Nah, tujuan UMKM-nya adalah menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Nah, di sini digital marketing memudahkan para perantis, pebisnis memantau dan menyediakan segala kebutuhan dan kegiatan calon konsumen. Di sisi lain, calon konsumen juga bisa mencari dan mendapatkan informasi produk hanya dengan menjelajahi sosial media. Kan jadi mempermudah. Nah, saya berharap dengan saya menjalankan betapa sangat berpengaruhnya sosial media atau digital marketing terhadap UMKM dan dunia bisnis, para perintis baru bisa mengetahuinya. Nah, kita lanjut ke paragraf rumusan masalah. Berdasarkan
konsep yang telah dituliskan, bagian di dalamnya perlu dibuat rumusan masalah yang akan dibahas. Itu tujuan rumusan masalah ini dinyatakan untuk mengeneralisirkan bagian-bagian yang akan dipaparkan dalam pembahasan ini ataupun rumusan masalah dan tujuan dalam pernyataan penelaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan digital marketing? Nah, yang kedua, apa yang dimaksud dengan pemasaran UMKM? Yang ketiga, bagaimana pengaruh X terhadap Y? Nah, jadi ada 3 kan. Nah, dengan demikian rumusan penelaan ini adalah menjelaskan digital marketing, mendeskripsikan pemasaran UMKM, dan menjelaskan pengaruh X terhadap Y. Kita lanjut ke paragraf manfaat penelaan teoretis dan praktis. Jadi dia ada 2. Nah, dari rumusan masalah dan tujuan penelaan dapat dinyatakan manfaat dalam penelaan ini adalah secara teoretis maupun secara praktis. Nah, dalam secara teoretis itu penelaannya bermanfaat dapat menambah wawasan dalam teknik pemasaran online yang sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Target bisa diatur sesuai demografi, domisilin gaya hidup, dan bahkan kebiasaan. Hal cepat terlihat sehingga pemasaran dapat melakukan tindakan koreksi atau perubahan apabila dirasa ada yang tidak sesuai. Biaya juga lebih murah daripada pemasaran konvensional. Jangkauan lebih luas karena tidak terbatas geografi. Dapat diakses kapanpun, tidak terbatas waktu. Hal dapat diukur, misalnya jumlah pengunjung situs, jumlah konsumen juga melakukan pembelian barang online gitu. Terus kampanye bisa dipersonalisis, bisa melakukan engagement atau meraih konsumen karena komunikasi terjadi secara langsung dan 2 arah sehingga pelaku usaha membina relasi dan menumbuhkan kepercayaan konsumen yang bisa menumbuhkan kepercayaan konsumen. Nah, yang kedua itu secara praktis. Hasil penelitian secara praktis dapat menggunakan influencer marketing. Apa itu influencer marketing? Influencer marketing adalah seseorang atau figuran yang ada di dalam media sosial yang memiliki jumlah pengikut yang banyak atau signifikan, dan hal yang mereka sampaikan pada media sosial ini dapat mempengaruhi atau merespon pelaku dari pengikutnya. Jadi, ini sangat bermanfaat. Dia bisa menarik para pengikutnya untuk membeli suatu barang yang telah dia jual gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Di sini pembahasan juga ada 3 kan. Yang pertama digital marketing, yang kedua pemasaran UMKM, yang ketiga pengaruh digital marketing terhadap pemasaran UMKM. Nah, kita bahas dulu yang digital marketing. Digital marketing adalah salah satu kegiatan promosi dan pencarian pasar melalui media digital secara online dengan memanfaatkan berbagai sarana seperti jejaring sosial, internet, marketing flash, dan lain-lain. Nah, kita lanjut yang kedua, pemasaran UMKM. Pemasaran UMKM adalah untuk mengetahui digital marketing dalam memasarkan produk mereka sehingga mereka hanya saja belum dapat dilakukan secara maksimal yang mengalami kendala beberapa pelaku kurang
sabar dalam menunggu hasil profit yang diperoleh. Nah, yang ketiga itu ada pengaruh digital marketing terhadap pemasaran UMKM adalah untuk memberikan pengaruh yang tinggi dalam memaparkan suatu produk di berbagai media sosial dan dapat mengendalikan profit yang tidak maksimal atau mengalami kendala. Nah, kesimpulan dari yang telah saya buat tadi itu kesimpulannya ada 3. Yang pertama tentang digital marketing, pemasaran UMKM, dan pengaruh digital. Nah, jadi kesimpulan dari digital marketing adalah salah satu kegiatan promosi dan pencarian pasar melalui media sosial secara online dengan memanfaatkan berbagai media sosial seperti WA, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, kalau pemasaran UMKM adalah untuk menggunakan digital marketing dalam memaparkan produk mereka, hanya saja belum dapat dilakukan secara maksimal yang mengalami kendala beberapa pelaku kurang sabar dalam menunggu hasil profit yang diperoleh. Nah, kalau digital marketing terhadap pengaruh UMKM adalah untuk memberikan pengaruh yang tinggi dalam memaparkan suatu produk di berbagai media sosial dan dapat mengendalikan profit yang tidak maksimal atau mengalami kendala. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan di dalam video yang saya buat ini, video presentasi tersebut. Sampai di sini saja, saya mohon maaf jikalau ada kesalahan, karena manusia tidak luput dari kesalahan, jadi saya mohon maaf, dan semoga presentasi saya bagus dan saya mendapatkan nilai yang bagus oleh Pak Asnawi. Nah, terima kasih, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.